Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 5 cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Siapa saja tokoh lokal yang memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dulu dan kini? Mengapa kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal kita? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Nah, sekarang coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota, kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kita? Yuk kita pelajari bersama. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu perkembangannya. Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut yang perlu kalian lakukan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Selain itu, permunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikut adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Yang pertama adalah Kutai pada tahun 400 Masehi. Pusat kekuasaannya di Kalimantan Timur. Nama rajanya Kudungga Aswawarman, kemudian Mulawarman. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara 450 Masehi. Pusat kekuasaannya di Bogor, Jawa Barat. Nama rajanya adalah Purnawarman. Peninggalan sejarahnya prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Kemudian ada Kerajaan Kalingga tahun 674 Masehi. Pusat kekuasaannya di Jawa Tengah. Nama raja Ratu Sima. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Tukmas, prasasti Sojomental, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram Hindu pada tahun 730 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Jawa Tengah. Nama rajanya Sanjaya Rakai Panangkaran, Raja Balitung. Peninggalan sejarahnya berupa kompleks Candi Prambanan.
Kerajaan Kediri pada tahun 1117 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur. Nama rajanya Jayabaya dan Kertajaya. Peninggalan sejarah berupa prasasti Padregan, prasasti Hentang, kitab-kitab karya Empu Panulu dan Buseda. Kemudian ada Kerajaan Singosari tahun 1222 Masehi. Pusat kekuasaannya di Jawa Timur. Nama rajanya Ken Arok dan Kertanegara. Peninggalan sejarahnya berupa Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Kagenengan. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292 Masehi, pusat kekuasaannya di Jawa Timur. Nama rajanya Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah berupa Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi, Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Kerajaan bercorak Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya pada tahun 600 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Sumatera Selatan. Nama rajanya Balaputra Dewa Sri Sanggrama Wijaya. Peninggalan sejarah berupa prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tua, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Kota Kapur. Berikutnya adalah Kerajaan Mataram Buddha pada tahun 750 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah. Nama raja Banu Wisnu Indra Samaratungga. Kemudian peninggalan sejarah berupa Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Untuk kerajaan bercorak Islam ada Kerajaan Samudra Pasai pada abad 13. Adapun pusat kekuasaannya ada di Nangro, Aceh Darussalam. Nama rajanya Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, serta Zainal Abidin. Peninggalan sejarah berupa batu nisan makam Sultan Malik As-Salih, cakra donya sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Lalu ada Kerajaan Demak tahun 1400 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Demak, Jawa Tengah. Nama rajanya Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya. Peninggalan sejarah berupa Masjid Agung Demak, piring campa, saka total atau tiang utama masjid, beduk, dan kentongan. Kemudian ada Kerajaan Banten tahun 1400 Masehi. Pusat kekuasaan ada di Serang, Banten. Nama rajanya Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad. Peninggalan sejarah berupa Masjid Banten, Benteng Spelwijk, Meriam Kuno Ki Amuk. Kemudian ada Kerajaan Ternate tahun 1500 Masehi. Pusat kekuasaannya di Maluku Utara. Nama raja Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Babullah. Peninggalan sejarah berupa Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Lalu ada Kerajaan Tidore pada tahun 1500 Masehi. Pusat kekuasaannya di Maluku. Nama raja Sultan Mansur, Sultan Nuku. Peninggalan sejarah berupa benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Goa tahun 1600 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama rajanya Sultan Alauddin Muhammad Said, Sultan Hasanuddin. Peninggalan sejarah berupa benteng Ujung Pandang. Kemudian ada makam Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang perhatikan tokoh dalam uang 5.000 ini. Dalam uang 5.000 ini terdapat tokoh pahlawan yang bernama Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Bonjol, Sumatera Barat.
Tuanku Imam Bonjol terlibat dalam perang yang paling lama, yaitu Perang Padri. Anak-anak, kehidupan di masa lalu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya, alat yang digunakan, kemudian tulisan maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Berikut adalah peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Ada candi, yaitu bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Kemudian ada arca, yaitu patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Kemudian ada seni ukir, yaitu hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Lalu ada karya sastra, peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Kemudian ada bahasa dan tulisan, peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Peninggalan masa kerajaan Islam yang pertama adalah masjid, salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa Islam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Berikutnya adalah keraton. Keraton merupakan tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Lalu ada seni ukir. Seni ukir merupakan peninggalan kerajaan Islam, biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Lalu ada batu nisan, merupakan bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seorang. Selanjutnya ada seni pertunjukan, yaitu seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Selanjutnya ada karya sastra, yaitu seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia, umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misal tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal, diantaranya sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Dan kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Nah anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Jangan lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.